Seingat saya, sekolah kita tidak pernah membuat peraturan tentang kencing, Bu. Yang ada hanya peraturan yang bunyinya jaga kebersihan. Kebersihan, jaga kebersihan. Bunyi peraturan itu bisa berlaku untuk segala macam perkara, termasuk kencing dan berak. Paham? Paham. Tapi coba lihat sekarang di tembok WC dan kamar mandi, betapa hitamnya, betapa kotornya. Bagaimana cara kalian menjaga kebersihan? Dengan cara mengotorinya. Itu akibat kalian kencing sambil berdiri. Jago Kabayan, mau bertanya apa? Kamu satu-satunya tidak tergolong dalam para kencing berdiri awal ini. Apa kamu kencing sambil jongkok atau sambil tiduran? Maaf guru, saya kencing sambil berjongkok sejak kecil. Sudah kebiasaan. Kencing sambil berdiri bukan saja menyalahi peraturan sekolah kita, tapi juga menyalahi semboyan sekolah kita yang bunyinya jongkoklah saat buang air kecil dan besar, supaya kotoran tidak berceceran. Itulah yang ingin kuutarakan pagi ini. Otakmu betul-betul encer Kabayan dan sangat tahu aturan. Kamu betul-betul butuh buku. Apalagi kalimat-kalimat dalam kitab tentang kencing yang kamu baca, katakan agar teman-temanmu yang bebal ini mendengar. Yang keluar saat buang air kecil haruslah air. Kalau darah, itu pertandanya kita sakit, segeralah ke dokter. Bagus, apalagi? Kalau sering kencing, beser namanya. Susah kencing, mungkin kena sakit kencing batu. Segeralah berobat. Jangan hobi menahan kencing, karena kencing alamiah sifatnya. Harus segera dikeluarkan. Dengan kata lain, semua kotoran harus dibuang. Bagus. Sejak saat ini, dengarkan bunyi peraturan semboyan-semboyan sekolah kita dan patuhi. Kalian yang melanggar akan aku hukum pukul tongkat 7 kali. Hafalkan peraturannya, terutama mengenai kencing sambil jongkok tadi. Sekarang kalian aku hukum membersihkan WC dan kamar mandi. Semuanya kecuali Kabayan. Kami patuh, guru. Sekian pelajaran tentang kencing. Hukuman harus segera dilaksanakan. Sekarang juga. Para pemirsa, tahu kan siapa di balik perkara ini? Tidak lain dan tidak bukan Kabayan itu sendiri. Mengapa ia berbuat demikian? Karena Kabayan tidak ingin rahasianya terbuka. Ya kan? Mana mungkin seorang perempuan sanggup kencing sambil berdiri tanpa berceceran? Kalau kawan-kawannya memergoki bagaimana cara Kabayan kencing, kan mereka bisa curiga. Jadi Kabayan pun berpikir keras mencari akal bagaimana agar kencing sambil jongkok dijadikan peraturan sekolah. Lalu diambilnya tinta bak dan disiramkannya ke tembok-tembok WC. Tuh, jadi kotor kan? Cerdikiawan sekali anak itu. Selanjutnya, ada apa ini? Oh iya, adegan pasar malam. Terang bulan terang di kali, buaya timbul disangkanya mati. Malam ini kita jumpa lagi dalam lakon Cinta Kasih Sejati. Pohon-pohon dikasih dupa, daunnya rimbun, kuat akarnya. Ini lakon cinta kasih dari Eropa, asmara Romeo pada Julietnya. Ibarat bunga, mawar atau kenanga. Kalau ia harum, nama tak lagi penting adanya. Juliet, engkau ibarat bunga, berganti nama sejuta kali pun. Asal engkau adalah Juliet seperti yang ku kenal sekarang ini, aku akan tetap mencintaimu. Stop, tunggu dulu, jangan dilanjutkan dulu. Hasil pengumpulan pendapat dari para penonton, malam ini tidak dibutuhkan lakon tragedi. Ternyata penonton kita lebih suka komedi. Tapi kami belum siap bikin lakon baru. Apa boleh buat? Lakon Juliet dan Romeo terpaksa dibikin jadi komedi. Ya, Romeo dan Juliet, dunia baru, berlomba-lomba kita bergerak maju. Romeo dan Juliet, bermerek baru, mundur dan maju, tergantung situ. luar biasa. Sekarang giliran Prona Citro dan Roro Mendut. Rokok, ada asam, manis, panjang, pendek, rasa strawberry, apel. Rokoknya Mbak Yu, Udah ada kok minta lagi, mau ditaruh di mana? di kaki kan masih ada. Ya udah nih aku kasih 3. Dilarang merokok, dilarang merokok, dilarang merokok. Baca nih. Rupanya kisah cinta Prona Citro dan Roro Mendut tak lebih sebagai perang nikotin. Maka waktu Wiraguna menang, merokok pun dilarang di mana-mana. Tembakau dianggap racun. Jadi begitu Prona Citro dan Roro Mendut mati, seluruh petani tembakau dan pabrik rokok pun juga ikut mati.
pengangguran meningkat tajam, dan pajak negara berkurang pemasukannya. Kesehatan warga bertambah maju, tapi para dokter mengeluh karena kekurangan pasien. Hukum sebab akibat. Dilarang itu muncul begini, dilarang ini muncul begitu. Repot. Dan abadikan cinta Romeo dan Juliet. Hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Kesetiaan Romeo pada Julietnya, begitupun sebaliknya, tetap kekal abadi sampai sekarang. Alangkah indahnya jika kita berdua bisa seperti itu. Apa katamu? Jika kakak mau jadi Romeo-nya, aku mau jadi Juliet-nya. Ini bagaimana? Kita ini sama-sama lelaki. Gila apa? Jangan berpikir seperti itu. Kita ini orang-orang normal. Bagaimana kamu bisa jadi Juliet? Ibaratnya kita berdua adalah Alu, dan hanya lumpang yang harus kita cari. Kakak benar, tapi juga salah. Aku tidak perlu lumpang, sudah punya. Ya, kamu memang orang kaya. Tentu sudah ditunangkan oleh orang tuamu sejak kamu kecil. Aku tidak begitu, tidak ada yang mau dinikahi mahasiswa miskin macam aku ini. Aku memang harus berusaha keras mencari pangkat dan kekayaan dulu, baru para calon istri mau mendekatiku, seperti laron mendekati cahaya lampu. Kekayaan bukan ukuran untuk seorang perempuan. Yang paling penting adalah hati bersih dan jujur dan bersedia bekerja keras. Pada kakak, aku lihat semua sifat baik itu. Pasti akan ada perempuan yang bersedia jadi pendamping. Mudah-mudahan. Sekarang mari kita pergi. Mencari lumpang. Kembali ke gedung sekolah.